Tuhan, jangan ada perintah, kamu bebas. Inilah yang ada dalam Galatia 5 nomor 1. Orang Kristen dimerdekakan dari kuk penghambaan dan dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Siapa yang tepuk tangan ketika orang Kristen dimerdekakan dari semua aturan Tuhan? Siapa yang tepuk tangan? Ketika kemudian Paulus berkata, dengan matinya Yesus, maka segala perintah yang ada dalam hukum Taurat dan ketetapan-ketetapannya sudah dibatalkan. Yang tepuk tangan siapa? Ketika Sibilisis. Ketika kemudian ada perintah datang, kemudian perintah itu dibatalin, yang tepuk tangan siapa? Iblis. Karena mereka banyak pengikut. Itu. Nah, ada nggak yang haram di agama Anda? Nggak ada. Apa bedanya dengan iblis yang datang kepada Adam? Adam, kamu diharamkan untuk mendekati buah pohon itu, apalagi memakannya. Haram bagimu. Kapan kau makan? Mati hari itu juga. Iblis datang. Alah, jangan kamu percaya. Justru kalau kau makan itu kau hidup kekal. Nah, inilah yang terjadi. Apa bedanya iblis datang kepada Paulus, Paulus datang kepada orang-orang Kristen ini menghalalkan segala macam cara. Segala sesuatu halal bagiku. Ya. Ketika Yesus berkata dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Itu kata Yesus. Datang sibilisisnya. Dengan matinya Yesus, maka segala perintah dalam Taurat dan semua ketetapannya telah dibatalkan. Ya. Hanya orang dongok bahlul yang mau mengikuti pola seperti itu dalam beragama. Yang disebut orang yang beragama, jalan keselamatan itu harus dikelilingi oleh apa? Kesalahan-kesalahan. Dia berada di jalan tengah. Kiri kanannya, muka belakang kesalahan semua. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu yang betul. Lah, kalau sudah tak ada perintah, tak ada larangan, semua jadi jalan. Semua jadi jalan. Makan babi, yang penting percaya Yesus Tuhan, jalan ke surga. Makan kucing, makan orang, makan biawak, makan asu, pokoknya nggak ada, semuanya jalan. Kenapa? Karena sudah tak ada lagi aturan perintah. Kolose 2 nomor 12, jangan lagi kau mau diperintah dengan perintah-perintah, jangan makan ini, jangan makan itu. Alamak, ini kok persis sekali dengan iblis yang datang kepada Adam alaihissalam. Hah? Kenapa bisa kayak gitu? Satu-satunya agama yang mengatasnamakan ajaran kebenaran, tapi kok nggak ada yang haram. Semua boleh. Ini apa ini? Apa bedanya dengan keinginan iblis kepada Adam? Hei Adam, semuanya boleh. Hei Adam, semuanya halal. Hei Adam, semuanya bebas. Apa bedanya dengan Paulus? Hah? Apa bedanya coba? Pandai-pandaian dia mengatakan, Kristus telah menebus kita dari ketuk-ketuk Taurat dengan jalan menjadi ketut. Karena ada tertulis terkutuklah orang mati. Apa hubungannya coba? Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutukan? Justru di dalam Ulangan 27 nomor 26 kata Elohim, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat itu dengan perbuatan, dengan praktek. Kalau cuma berteori, genggam hari setiap hari ke rumah ibadah, Bibelnya orang Yahudi, di situ ada Taurat, tapi cuma teori doang, tidak dipraktekkan. Apa bedanya? Makanya Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 2, apa kata Yesus di sana? Jangan kau ikuti orang-orang Farisi, jangan kau ikuti ahli Taurat. Mereka menduduki kursi Musa, mereka cuma berteori tapi tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Apa bedanya dengan Kristen? Kalau ahli Taurat, orang Farisi kemudian berbicara mengenai Taurat, memang kitabnya. Itu memang kitabnya mereka. Kitab itu diturunkan dari langit ke bumi memang untuk mereka. Tapi orang Kristen sudahlah, bukan kitabnya, ditenteng kemana-mana. Tapi itu tidak dipraktekkan. Cuma diteorikan saja untuk nakut-nakuti umat Islam. Kami pengikut jalan lurus lah. Kami ini nyembah Elohim lah. Kami pengikut Nabi Musa. Cuman mau gaya-gayaan kayak gitu. Babi dimakan, kucing dimakan, ular, kera, monyet, padale, biawak, semua dimakan. Hei, apanya kalian ini? Apa bedanya coba dengan Adam ketika kemudian jatuh? Kalau Adam jatuh kemudian karena hanya melanggar satu perintah,
dan Anda fitnah itu mewariskan dosa kepada keturunannya, maka saya pun mengatakan orang Kristen yang makan semua yang diharamkan, melanggar semua yang diharamkan dalam Torah, itu mewariskan dosa kepada Kristen-Kristen yang lain, yang anaknya yang lain. Makanya Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa pada hari terakhir itu nanti? Ya anak-anaknya Kajiro, anak-anaknya Masaha, anak-anaknya Bombom, anak-anaknya Edis, anak-anaknya Erka, anak-anaknya Agatha, cucu-cucunya, cicit-cicitnya yang akan disemes oleh Yesus nanti di hari terakhir. Kenapa? Karena bapaknya dongots, ibunya dompala. Sudah datang padanya kebenaran, masih juga blampets. Itu yang terjadi. Udah Al-Quran datang menasihati, orang-orang Islam duduk dalam perkara ini menyampaikan Yesus hanya mengajarkan begini loh, Yesus menerangkan kayak gini loh. Tidak, mereka tetap aja mengikuti yang menghalalkan segala perintah. Wah, cantik kali hidupnya. Bedanya dengan sibilisis apa kira-kira? Coba kita baca Kolose 2 ya. Dikatakan begini, di data kita langsung ke 16-nya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Saban. Bah, tak boleh lagi katanya. Jelas-jelas di situ perintahnya Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Apa yang telah kutentukan harus kau jalankan. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Datang si Paulus, hei, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kau makan semua yang bisa masuk dalam perutmu, kau minum semua apa yang bisa masuk dalam mulutmu. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Hey, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Mana ada orang beribadah kepada malaikat, ngadi-ngadi, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri untuk pikiran duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Hai, ilahiyah juga dibawa-bawa. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus, pernah tulis dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Wow, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Wow, jangan kamu mengikatkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan. Bebas, kayak monyet, kayak kera, nggak ada aturannya. Jangan lagi kamu diatur. Jangan makan ini, jangan jamak ini, jangan rasakan itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah dan ajaran-ajaran manusia. Aduh, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Selain itu hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Weh, mama hukum Tuhan dibilangnya tidak ada gunanya. Betul-betul. Sudah gitu diikutin. Siapa yang tepuk tangan kemudian ketika aturan-aturan Tuhan itu dianggap tidak ada gunanya? Siapa yang tepuk tangan? Sibilisis. Sibilisis. Tepuk tangan. Itulah kalian. Makanya Yesus itu menendang kalian tendangan putar tanpa balasan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kalian mengikuti sibilisis. Itulah kalian. Didatangkan Islam, didatangkan Nabi Isa, didatangkan Islam kepada kalian. Tidak mempan. Pokoknya kami tidak mau ikuti aturan Tuhan. Kami sudah bebas. Galatia 1 nomor Galatia 5 nomor 1. Kita bacakan ya. Kita lihat data-data yang ada di dalam pengajaran Paulus ini. Bagaimana Paulus ini mengajak manusia meninggalkan hukum Tuhan. Apa kata dia? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari mana, Cak Ayu? Hei, Hukum Taurat. Kau mau merdeka dari Hukum mana? Taurat. Marilah kita Hukum supaya Tuhan. kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari apa kamu dimerdekakan, dari mana? Karena itu berdirilah teguh dan jangan kamu mau lagi dikenakan ku penghambaan. Sudah tak mau lagi menghambakan diri. Jago kali. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada gunanya bagimu.
Ajaran dari mana lagi ini Subaidah dapat? Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Terus kenapa kalau memang wajib melakukan hukum Taurat? Bukankah itu perintah Tuhan? Kenapa kamu yang sewat? Kenapa kamu yang marah? Kenapa kamu yang membatasi? Lu lebih Tuhan daripada Tuhannya Yahudi? Hah? Barang siapa yang memotong ujung nonotnya, maka dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya bagus dong. Karena dengan menjalankan hukum Taurat manusia bisa selamat. Kok jadi kayak hukum Taurat itu momok yang sangat menakutkan? Apa bedanya dengan ular tua yang datang kepada Adam? Adam, jangan kau tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Jangan, makan dong. Jangan lagi kau mau diperhamba dengan perintah-perintah kayak gitu, dibatas-batasi masalah makanan, minuman. Jangan aturan-aturan apa itu. Makan. Oke. Makan Oke, Bang katanya. Juma, saya bantah. Katanya, makan. Iya. Nah, jadi Paulus dengan si Bilisisis yang datang kepada Adam bedanya apa? Kira-kira bedanya apa? Iblis ular tua mengajarkan Adam untuk jangan mau dibatasi makan minum. Paulus datang mengajarkan Kristen untuk jangan membatasi diri makan minum. Kira-kira bedanya iblis dengan Paulus itu apa? Paulus itu pilihan Tuhan Yesus. Bentar, Kepasi ini dulu, Kojiro. Kalau Jero, silakan dibantah dulu kalau Jero. Nah, apa bedanya Paulus dengan iblis? Sama-sama ingin menghapus perintah Tuhan. Silakan. Kolori hijau. Ini loh Bang, ini memang Lanjut Bang, Masang bercanda. Lanjut. ya ini Bang. Iya, silakan. Memang betul Islam itu membawa kebenaran ya. Masalahnya kebenaran yang dibawa Islam itu pincang Bang, hanya setengah. Contoh, mengharamkan onta tapi mengharamkan babi tapi menghalalkan onta. Dan yang kedua, sunatnya juga kebanyakan. Yang harusnya dipotong hanya sedikit aja di ujung, tapi Jangan dompalat. kulit yang menutupi gelas itu juga harus dibuang. Gimana Bang? Jadi sebentar Bang, dikit. Aku disunat Bang umur 13 tahun ya. Aku disunat seperti Islam. Jadi kalau Bang Kefas itu bertanya kepada saya, apakah aku disunat seperti Islam atau tidak disunat? Aku akan sarankan tidak disunat daripada melakukan sunat yang salah Bang gitu Bang ya. Yang penting sunat. Adapun kaidah-kaidahnya itu ya tergantung dari orang yang mau melakukan itu. Sekarang permasalahannya si Paulus ini kok sama seperti iblis. Itu loh. Segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Ini kok sama seperti setan. Di dalam kitab saudara itu jelas sekali loh dikatakan 1 Korintus 6 nomor 12 itu. Segala sesuatu dibolehkan bagiku, tapi aku tidak mau diperhamba. Kemudian di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya, betul. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini dalil dari mana Paulus mengatakan segala sesuatu itu dibolehkan? Siapa yang ngajarin dia ini? Kok kayak seperti setan? Setan datang kepada Adam. Segala sesuatu boleh kau makan. Dari mana setan ini mendapatkan itu? Ilmu itu? Dari firman Tuhan? Tidak. Nah sekarang Paulus dapat dari mana? Di mana ada firman Tuhan yang mengatakan segala sesuatu halal? Di mana itu terjadi? Enggak ada. Oke, Bang Juma. Ada. Di mana? Di mana? Silakan. Itu ketika Rasul Paulus membatalkan itu semua, ketika Yesus mengatakan begini, apa yang keluar dari mulutmu adalah najis yang dimuntahkan. Contoh seperti daging babi. Ya. Kenapa kami nggak najis makan B2? B2 itu kan apa kata Yesus? Apa yang keluar dari mulutmu yang kau muntahkan itulah najis yang kau keluarkan. Nah, ketika kami makan B2 nggak muntah, ya nggak najis lah. Ya, di mana Yesus menghalalkan babi? Di mana? Nggak ada secara eksplisit, nggak ada dibilang B2. Itu dia. Memang di imamat memang itu dilarang.
Terus kenapa Jadi datang? contoh, Kenapa kemudian datang Paulus menghalalkan itu? Apa bedanya dengan iblis yang datang menghalalkan kemudian untuk memakan buah ilmu larangan itu, pohon larangan itu? Apa bedanya? oke. Bedanya? Contoh kami seperti Batak Toba ya. Itu kan di dalam perjanjian lama itu dilarang makan daging pakai darah karena darah adalah nyawa. Itu ya. Nah, tapi kami Batak Toba ini makan daging pakai darah B2 itu. Kenapa? Yang tadi itu karena apa yang sudah apa yang keluar dari mulut yang dimuntahkan itu yang najis. Nah, kalau kami makan B2 pakai darah, dicampur darah nggak muntah itu nggak najis gitu loh. Enggak, maksud saya gini loh. Kenapa Paulus dan tabiat iblis itu sama? Paulus sama-sama Beda lah. Sibilis sama bedanya? Paulus beda. Apa bedanya? Sibilis penghasut, Paulus pembawa Paulus damai. bukan penghapus lagi. Paulus menghasut dan juga mempraktekkan meninggalkan hukum Tuhan. Kamu baca Galatia 3 nomor 22 dan seterusnya. Apa kata Paulus di sana? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang, sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Ketika Kristus datang kepada Paulus di padang gurun, kata Paulus, sekarang kita tidak lagi di bawah tuntunan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu hukum Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa kok Paulus ini kok tipikalnya sama seperti ular tua itu? Ular tua mengajarkan dengan janji-janji. Yang penting kau tinggalkan kemudian hukum larangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, baik dan buruk, maka engkau akan hidup selama-lamanya. Sama seperti Paulus. Ketika engkau menanggalkan hukum Tuhan yang datang kepadamu, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, Roma 10 nomor 9 nomor 10, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan oleh mulutnya ini dipercaya sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Coba, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh, tidak ada lagi larangan. Galatia 5 nomor 1, tak ada lagi larangan, sudah merdeka. Jadi Paulus ini menginginkan manusia itu hidup bebas seperti hewan. Kira-kira coba lihat apa yang diharamkan di Kristen. Tunjuk dalil. Ada nggak yang diharamkan di Kristen? Kalau Adam haram. Ada. Adam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, baik dan juga jahat. Itu Adam diharamkan. Begitu juga kemudian Nabi Abraham diharamkan dia dan keturunannya untuk tidak bersunat. Begitu juga Yesus mengharamkan, menghilangkan, meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat. Tapi giliran Paulus, oh mama semua diambat. Sendal jepit kalau bisa dikolak pun dimakan. Pertanyaan saya, kenapa kok mirip? Paulus ini kok mirip? Lagian juga Yesus menubuatkan kan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia pada mulanya. Padanya tak ada kebenaran. Bila berkata ia berdusta. Ia berdusta. Itu. Itu Mas NU itu, Dia bapak segala dusta. Sebab dia berkata dengan dusta. Dalam dustaku ku jerat engkau dengan tipu daya. Ini kenapa kok pulangnya Bagus kayak dibuat gitu? itu
Kenapa jadi kayak gini, saudara? Itu Mars NU itu. Kenapa? Makanya coba. Tadi Anda mengatakan ada perintah haram di Kristen. Yang mana itu? Haram apa di Kristen? Nggak boleh kita berkata-kata kotor seperti Bang Juma itu. Mana haram, dalilnya? itu Mana ada dalilnya? ilmu kita. Ayo, tunjukkan saya dalilnya. Silakan. Tadadang, tadadang, Dalil apa? Dalilnya haram berkata kotor dalam ajaran Kristen. Silakan. Tadang, Dalilnya tunjukkan, kempes dalilnya tunjukkan. Mana? Kepas, masa Adalah. kempes. Kepas ya. Lihat bukan aja kempes. itu buah-buah roh di Galatia. Lihat aja buah-buah Ya, roh. berarti Paulus bikin aturan. Setelah dia membatalkan segala aturan, dia bikin aturan. Jadi sekarang ketika Anda taat untuk tidak berbicara kotor, yang Anda taati siapa? Bapak lo. Siapa tuh? Siapa Paulus. Bapak? Tuhan Yesus. Paulus. Mana ada? Tuhan Yesus. Tidak bisa. Yesus mati. Yesus mati untuk membatalkan segala perintah yang ada dan ketetapan yang ada dalamnya. Gak bisa dong. Coba Anda baca Galatia 3 yang saya bacakan tadi. Apa yang dikatakan? Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa. Karena iman dalam Yesus Kristus. Karena semua kamu dibaptis dalam Kristus. Telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji dewata. Jadi orang-orang Kristen ini dikatakan keturunan Abraham. Paulus ini memang lucu dia. Kadang saya mau terkentut kalau baca suratnya. Bagaimana mungkin kau Ketawa, mengatakan orang Indonesia ini adalah keturunan Abraham? Masolan generasi. Inilah ajarannya. Maka Yesus berkata, lihat dari buahnya. Lihat. Pengikut nabi palsu itu lihat dari buahnya. Segala sesuatu menjadi halal. Bahkan kebohongan pun menjadi seperti indah. Bayangkan aja, orang Indonesia, orang Jawa, orang Makassar, orang Bugis dibilangnya keturunan Abraham. Apa enggak gila itu? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Iblis bersumpah, ya Rob, aku akan menjadikan kejahatan menjadi terasa indah dalam pandangan matanya. Sesuatu yang jahat dianggap benar. Qala rabbi bima waitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Aku iblis akan menjadikan mereka percaya kepada kebohongan. Kejahatan merasa indah. Kebohongan itu. Masakan orang Batak dibilang keturunan Abraham? Iyalah, Bang Juma gini ya. Tapi Anda 12 anggap itu adalah sebuah Bani kebenaran. Enggak, enggak gini loh Bang Juma. Ini nggak ada yang Bani benar Israel. Oten dua-duanya. Yang satu namanya kolor hijau, yang satu namanya kempes. Bukan, gini loh. 12 suku bangsa Israel. Salah satunya kemungkinan besar ini suku Batak gitu loh. Makanya saya Bani Israel Iya, gitu loh. dompa lah. Masolan generasi. Pace anak-anak. Gimpe bulu. Jadi wajarlah kami udah dimatrai gitu loh. Penebusan. Aduh, setahu saya orang Bani Yakub itu mancung-mancung, Bang. Emang kurang mancung saya Bang Juma. Allahu Akbar. Jadi gini Bang Juma. Hidungmu itu kepas, hidungmu kayak jambu air kepas. Bunda, maksud saya Bunda gini loh Bunda. Gak semua mancung Bani Israel Bunda. Ada yang pesek. Ada yang pesek Bunda. Yang pesek itu yang habis jatuh, ketabrak, cium tanah air. Itu yang pesek. Kalau dari mereka keturunannya mancung-mancung lah.
Kalau keturunan si Kepas mah bukan mancung, lebar gurunda lebar. Telur. Parah ini parah. Sema Israel Adonai Ehad. Iya, Ehad. Itu perintah Tuhan kan. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu perintahnya. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Nah, sekarang kalau masuk ke ajaran Paulus apa? Darah Yesus, darah Yesus. Sebab, Darahmu Yesus. sebab sucikan daku. Bapak itu esa katanya. Maka esa juga manusia perantara, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada dua yang esa di sana. Memang balau lah pengajarannya itu orang. Darah Makanya- Yesus gini ya Bunda. Oke Bang Juma ya. Konsep kekristenan kami Bang Juma. Ya. Darah Yesus itulah yang membuat kami masuk dosa-dosa kami. Dengan kasih karunia-Nya lah kami bisa selamat, bukan karena kebaikan. Kalau bicara kebaikan, ateis pun baik, lebih baik dari kami. Ya. Artinya, disinilah ketuhanan kami ini sangat-sangat memperhatikan kami supaya kami masuk kerajaan surga. Mimpinya. Tapi dihadang sama Yesus. Hanyalah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dihadang. Percuma kan? Percuma. Bang Kefas, Bang. Mau Silakan saling keluar curhat. hijau. Saling curhat mereka. Dulu Bang Juma, nggak tahu kita apa mau tanyanya. Soalnya ini ada tuan kecil tuan besar gitu, dua tuannya gitu loh. Ini masalahnya nggak gini Bang Juma, kita satu, kalau dia kan dua gitu. Iya, ada tahun kecil, ada tahun besar. Apa masalah? Apa masalah? Kefas, ya aku mau nanya, kenapa darah Yesus itu bisa menyelamatkan, Bang? Kenapa, Bang? Darah Yesus kan gini, ini kan bentuk sacrifice pengorbanan Yesus Iya, di kayu tiang salib. Iya tahu. Ya, yang gimana Yesus ini adalah mau mengorbankan dirinya, menderita, mati di kayu tiang salib. Karena itulah darahnya tercurah, ya. Iya. Saling menyesatkan pokoknya. Pertanyaan aku, Bang Kefas, kenapa cuma darah Yesus? Kenapa darah yang lain nggak bisa, Bang? Itu, Bang. Yesus kan Tuhan. Yesus kan Tuhan. Dari yang lain kan nggak bisa. Tuhan punya darah. Ya, silakan. Nah, kenapa cuma darah Yesus yang bisa menyelamatkan? Karena cuma Yesus yang bukan dari garis keturunan Adam. Cuma Iya. dia yang tidak mempunyai dosa waris. Dompal Itu, Bang. Adam lagi dipitnah lagi. Habis ini si Bilisis ini. Terbalik lagi. Jawabannya jangan bertele-tele, Mas Maha. Masa jawabannya Yesus itu Tuhan itu, makanya dia mampu dia menebus dosa manusia. Kalau nggak Tuhan mana mampu? Nggak bisa nabi, nggak bisa rasul, harus Tuhan. Tapi seekor sapi bisa menghapus dosa. Tain, Keluaran 29 tai sapi. Itu kan Tai sapi. Keluaran 29:14 bisa. Ayo. iya, itu perjanjian lama. Iya, berarti Yesus yang Anda sembah ini punya saingan, yaitu sapi. Menrans. Gini loh Bang Juma, Menrans. bukan berarti gini loh. Selama kita 2 tahun ini di Komal-Komal ini rupanya Bang Juma belum paham apa itu artinya. Nah, inilah anakku yang kutitip, ya kan? Adanya lah aku berkenan. Penitipan Lu bayi pikir apa? penitipan bayi apa? Panti jompo? Aduh, lucu juga ini. Saudara kita ini si Kepas.